Selamat sore semua. Aku dapat petunjuknya tentang beberapa hari ini. Aku itu nggak berdoa, jarang sekali. Terus aku juga nggak mendekatkan diri dengan Tuhan melalui ibadah yang lainnya. Dan ini membuat aku tersadar bahwa cara paling gampang berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah, dengan alam semesta ini melalui doa, melalui perbuatan, melalui aktivitas yang kita lakukan, mulai dari niat hati kita yang tulus ataupun cara berpikir kita, itu sangat berpengaruh kepada terkoneksinya diri kita sendiri kepada Tuhan ataupun kepada alam semesta ini. Dan ini aku sadari banget bedanya ketika contohnya aku rajin banget berdoa, melakukan hal-hal yang baik, yang cenderung lebih dekat ke Tuhan, itu membawa pengaruh yang sangat positif. Berbeda dengan ketika aku mengikuti pikiranku yang liar ataupun hatiku yang mungkin punya keinginan tamak, rakus, serakah, dan sebagainya. Dan ketika aku udah mulai bikin konten lagi, berarti aku udah menemukan kesadaran yang baru lagi, betapa aku bener-bener gak bisa lepas dari yang namanya takdir, dari namanya kodrat, yang udah dari sebelum aku lahir itu udah ditentukan. Kalau aku itu gak nemuin takdirku, berarti Tuhan akan memaksa melalui keadaan agar kita itu menjadi versi yang diinginkan Tuhan. Semua sebenarnya manusia seperti itu, untuk menemukan dirinya sendiri, jati dirinya sendiri, jiwanya sendiri. Agar apa? Agar ketika kita udah kenal diri sendiri nih, kita bisa mengenal Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini. Dari mana kita asalnya, ataupun kita belajar tentang penciptaan, pemeliharaan, dan kita belajar tentang kehancuran. Kita juga akan belajar tentang arti dari kehidupan, pengorbanan, terus kekuasaan, dan sebagainya. Dan ternyata ketika kita mungkin hanya belajar dari segi agama aja, dari kitab aja, itu seperti belajar nggak ada seujung kukunya dunia ini. Artinya apa? Kita hanya belajar seperti buih di lautan. Buih itu kan banyak sekali. Jadi kalau terus kita tiba-tiba jadi sombong, jadi angkuh, seperti yang aku lakukan kemarin-kemarin, itu sama seperti kita mengkerdilkan diri sendiri, bahwa kita udah jadi sombong nih, belum apa-apa. Padahal Tuhan yang Maha Esa, alam semesta ini jauh lebih gede daripada kita. Kita ini bagai butiran debu di alam semesta ini. Tapi kalau kita udah mengenali diri sendiri ataupun ngaji diri, berarti kita udah menguasai diri sendiri, kita menguasai dunia ini. Ataupun manusia itu jagat alit dan dunia ini adalah jagat ageng. Ini kalau di pelajaran orang Jawa. Dan pelajaran kita itu bisa melihat masa yang akan datang dari pola kelakuan kita, ataupun kita bisa melihat masa lalu dari diri kita, ataupun kejadian-kejadian yang sama persis, cuma beda orang, beda rupa, tapi motifnya tetap sama. Seperti kita ini, ketika sifat dan karakter kita itu tetap sama, kita hanya akan bertemu dengan orang-orang yang sifat dan karakternya sama, cuma beda orang. Tapi kita akan belajar bagaimana kita berbeda dalam menyikapinya. Dan ada lagi nih tentang si Sultan Jogja yang bisa diteruskan dengan perempuan, dan saya mendukung itu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri ingin Jawa ataupun orang Jawa termasuk Jogja ini melakukan perubahan. Kenapa? Karena Sultan sendiri sudah ditakdirkan nggak punya garis keturunan dari laki-laki, perempuan. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan keadaan. Dan untuk orang-orang yang mulutnya tajam kayak pisau, yang mengatakan oh
perempuan nggak pantas, ataupun wah kalau perempuannya memimpin nggak jadi kerajaan nih, ataupun perempuan itu hanya cukup di dapur, di kasur dan sebagainya. Kalau untuk keagamaan lelaki yang pantas. Harus kalian sadari bahwa sebelum Islam datang, jauh sebelum kita ini ada, sudah ada peradaban yang lebih dulu, dan tanah Jawa itu sudah dipimpin dengan perempuan-perempuan yang hebat di masa lalu. Jadi jangan karena otak kalian yang picik, kalian yang goblok, terus kalian merasa jadi Tuhan, kalian bisa menentukan takdir. Takdir itu sudah ditentukan dari sebelum kita lahir. Makanya kita bisa melihat bahwa Kesultanan Jogja aja udah nggak punya garis keturunan laki-laki, berarti akan diteruskan oleh perempuan. Dan mau nggak mau kita harus bisa menerima, karena itu bagian dari takdir. Kalau kalian nggak setuju, kalian harus ingat, kalian hidup di tanah Jawa, bukan di tanah Arab, di tanah Cina, atau di manapun. Ini bahwa kalau kalian itu nggak bisa menyesuaikan dengan zaman, maka kalian itu seperti kata dalam tempurung, nggak tahu apa-apa. Ataupun ayam itu kalau nggak menetas keluar dari cangkangnya, dia nggak akan hidup. Sama seperti kalian itu nggak akan hidup kalau nggak keluar dari sarangnya. Ini kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya orang Jawa, saya mau orang Jawa itu ya pinter, ya cerdas, ya bisa bersaing dengan orang Cina, orang manapun, dari segi kecerdasan otak, akhlak, moral yang baik. Kalau kalian hanya berpikir bahwa di tempat kalian itulah kalian paling mulia, paling baik, kalian harus bisa melihat di dunia ini banyak manusia yang akan lebih baik, lebih bermoral, lebih beradab, lebih taat pada perintah Tuhan. Dan juga ada lagi, kalau kalian merasa lelaki memimpin dunia ini ataupun di Indonesia udah paling hebat, kalian harus berkaca lagi. Banyak kasus pemimpin dari laki-laki ini masih nggak bisa melindungi perempuan. Di dunia masih ada perdagangan manusia yang melibatkan anak-anak perempuan. Dari negara-negara miskin itu banyak sekali yang dijadikan PSK tingkat internasional. Di Indonesia juga seperti itu. Banyak sekali anak-anak di bawah umur yang dipaksa menikah atas nama agama, budaya, dan hal-hal yang lainnya. Dan banyak lagi kasus pelecehan seksual yang diminta damai karena pelaku adalah orang-orang yang berkuasa. Ini kalau kalian jadi penguasa tapi kalian nggak bisa melindungi perempuan, itu namanya kegagalan. Kalau kalian jadi pemimpin, kalian yang utama adalah melindungi anak-anak dan perempuan, maka kalian akan hidup makmur. Itu nggak hanya di sistem kerajaan, pemerintahan ataupun negara, tapi di pribadi juga. Laki-laki, kalau kalian bisa mengayomi, melindungi anak, istri, berbakti sama ibu, sama bapak, kalian akan mendapatkan surganya dunia. Tapi banyak sekali orang di zaman sekarang boro-boro jadi anak yang berbakti, banyak sekali jadi anak durhaka. Satu, kalau sudah menikah itu akan lupa pada orang tua, akan lebih berat pada anak istri, tapi dia lupa bahwa kalau nggak ada bapak atau ibu, dia itu nggak bakalan terlahir ke dunia ini. Itu satu. Tapi bagaimana ketika ketemu orang tua yang nggak baik? Ingat, seburuk-buruknya orang tua, tetap orang tua kita. Yang bisa kita lakukan berdoa agar mereka diberikan hidayah. Kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena itu akan jadi ke anak keturunan kita. Biarkan kita jadi pemutus karmanya. Ini pelajarannya, bahwa terkoneksi paling mudah itu lewat doa, lewat perbuatan baik, dengan niat yang baik. Cara paling mudah terkoneksi dengan Tuhan dan juga alam semesta. Selamat sore dan sampai jumpa.